Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariul Suminur dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 4522004 ingin menjelaskan materi mengenai komunikasi kelompok, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Ahmadi Usman. Nah, poin pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu komunikasi kelompok. Nah, mengenai gagasan dikemukakan oleh Anwar Arifin 1984, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Sedangkan dari Michel Bourgon mengemukakan atau mendefinisikan bahwa komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan telah ditentukan, yang mana anggotanya dapat mengikat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Dari kedua pengertian tersebut, komunikasi kelompok mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka maupun secara virtual dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, kita masuk ke sub materi kedua, yaitu klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. Di dalam klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu kelompok primer dan sekunder, dan yang kedua yaitu kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Nah, yang ketiga itu kelompok deskriptif dan perspektif. Nah, dalam kelompok primer kita dapat bedakan antara primer dan sekunder. Kelompok primer yaitu suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Nah, sedangkan kelompok sekunder itu adalah kelompok yang anggotanya berhubungan namun tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Nah, kita beralih ke karakteristik komunikasi dalam kelompok primer dan sekundernya, yaitu yang pertama, kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam, nah sedangkan sekunder itu bersifat luar. Yang kedua, pada kelompok primer bersifat personal atau pribadi atau perseorangan. Nah, sedangkan kelompok sekunder itu non personal atau tidak perseorangan atau tidak secara langsung antar pribadi atau dapat dikatakan secara luas. Nah, yang poin ketiga yaitu komunikasi primer lebih mementingkan aspek hubungan daripada aspek isi. Nah, sedangkan kelompok sekunder itu mementingkan isi ketimbang aspek hubungannya. Nah, kita ke kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan itu merupakan kelompok yang anggotanya secara administratif dan fisik menjadi kelompok anggota itu. Nah, sedangkan kelompok rujukan itu kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri untuk membentuk sikap tertentu. Nah, kita ke poin ketiga yaitu kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Dalam kategori deskriptif itu sendiri menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasinya. Dalam kelompok deskriptif ini dibedakan menjadi 3, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Nah, kita beralih ke kelompok perspektif yang mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok itu sendiri. Sub materi ketiga yaitu pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Di sini juga terdapat 3 poin penting di dalam sub materi ini, yaitu konformitas, kedua fasilitasi sosial, dan polarisasi. Dalam konformitas itu sendiri merupakan perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat
tekanan kelompok-kelompok yang real atau yang dibayangkan. Nah, yang kedua itu fasilitasi sosial, yaitu menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton oleh banyak kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga lebih mudah. Nah, yang ketiga itu polarisasi. Nah, di mana polarisasi ini merupakan kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok, para anggota mempunyai sifat agak mendukung tindakan tertentu. Setelah diskusi, mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Nah, kita masuk ke submateri pokok keempat, yaitu sifat-sifat komunikasi. Menurut Gooding et al. Tahun 2002, yaitu sifat-sifat komunikasi kelompok terbagi atas 5, yaitu sifat-sifat komunikasi kelompok. Pertama yaitu kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Dan yang keempat, kelompok membagi tujuan, sasaran bersama. Dan yang terakhir yaitu anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Nah, kita masuk ke sub pokok materi kelima, yaitu fungsi komunikasi kelompok. Di dalam sub materi ini, fungsi komunikasi kelompok ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi terapi, fungsi hubungan sosial, dan yang terakhir itu fungsi problem solving. Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat itu dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi terapi, dan yang terakhir yaitu fungsi problem solving. Fungsi komunikasi antara lain yaitu fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini adalah bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Kemudian fungsi persuasi yaitu seorang anggota kelompok yang berupaya memersuasi anggota yang lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga itu fungsi terapi. Nah, di mana fungsi terapi ini kelompok memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya karena kelompok terapi ini memiliki tujuan. Tentunya individu tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok yang lainnya guna mendapatkan manfaat. Namun usaha utamanya adalah membantu diri sendiri mendapatkan manfaat, bukan membantu kelompok menjadi konsensus. Nah, yang keempat yaitu fungsi hubungan sosial, artinya bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang terakhir itu fungsi problem solving. Kelompok ini juga mencerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membantu keputusan-keputusan tertentu. Kita masuk ke submateri pokok yang keenam, yaitu komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini terbagi atas 2 komunikasi, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Di mana komunikasi kelompok kecil ini terjadi ketika 3 orang atau lebih bertatapan muka, biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu, sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Inti dari definisi yang tadi yaitu untuk mencapai adalah
bahwa masyarakat berinteraksi, mereka saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam komunikasi kelompok kecil ini ditujukan kepada kognisi komunikan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, serta memproses berlangsungnya dialogis secara dialogis atau secara terbuka umum untuk memperoleh penjelasan mengenai sesuatu tersebut. Nah, ciri-ciri komunikasi kelompok kecil ini, yang pertama prosesnya berlangsung dialogis seperti yang tadi, yaitu secara terbuka atau umum untuk memperoleh penjelasan mengenai sesuatu. Yang kedua itu tidak linear, melainkan sirkular. Ketiga, umpan balik secara verbal. Nah, yang keempat yaitu komunikan dapat menggapai komunikator. Kita beralih ke komunikasi kelompok besar, bahwasanya sebagai kebalikan dari komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok besar yaitu komunikasi yang ditujukan kepada efeksi komunikan. Nah, yang kedua itu prosesnya berlangsung secara linear. Ciri-ciri dari komunikasi kelompok besar yaitu prosesnya berlangsung linear. Nah, adapun kelebihan komunikasi kelompok, yang pertama itu keterbukaan antar anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan pendapat dari orang lain. Yang kedua yaitu kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompok atas kepentingan pribadinya. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah. Nah, tak luput dari kelebihan komunikasi kelompok itu sendiri, pasti adanya juga kekurangan dari komunikasi kelompok itu sendiri. Nah, kekurangan komunikasi kelompok ini itu menjalani hubungan sosial antar anggota kelompok, fungsi pendidikannya, kemampuan persuasi, masalah pemecahan masalah, dan sebagai terapi. Nah, kita masuk ke submateri pokok ke-7, yaitu dinamika kelompok. Dinamika kelompok. Terdapat pengertian dinamika kelompok itu adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan anggota yang lainnya, yang berlangsung dalam situasi yang dialami. Nah, adapun tujuan dan manfaat dinamika kelompok itu sendiri, yang pertama meningkatkan proses interaksi antar anggota kelompok, kedua meningkatkan produktivitas anggota kelompok, ketiga mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, dan yang keempat itu meningkatkan kesejahteraan hidup. Adapun fungsi dinamika kelompok yaitu membantu kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Nah, yang kedua itu mempermudah pekerjaan. Nah, yang ketiga itu menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan. Di sini kita beralih ke submateri pokok yang ke-7, yaitu langkah-langkah pemecahan masalah. Yohanes memberikan kita panduan bagaimana menemukan solusi yang menarik untuk pemecahan masalah dalam komunikasi kelompok itu sendiri. Yang pertama, menentukan masalah. Bagaimana kita menentukan hal yang menjadi masalah atau sebab yang menjadikan masalah tersebut mempengaruhi solusi yang kita hasilkan ke depannya. Nah, yang kedua itu lihat dari berbagai perspektif. Dalam setiap perspektif atau cara pandang membantu kita melihat sisi lain dari sesuatu hal yang menjadi permasalahan. Hal ini adalah sebuah keuntungan dari fungsi dua arah dan kelompok yang kolaboratif. Dan yang ketiga itu kumpulan bukti. Daripada berdebat soal sudut pandang, kita mengumpulkan bukti untuk mengevaluasi setiap sudut pandang yang ada. Nah, yang keempat itu satukan semua pemahaman untuk pemecahan masalah dalam komunikasi kelompok tersebut. Nah, yang kelima itu menguji
menguji dan mengimplementasikan solusi tersebut. Dari materi yang tadi saya bawakan itu, komunikasi kelompok adalah proses penyampaian informasi yang berlangsung di antara sekumpulan orang dalam sebuah kelompok. Karakteristik anggota sangatlah beragam, sehingga diperlukan adanya komunikasi. Komunikasi itu sendiri pun juga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal untuk mencari solusi atau mencapai suatu tujuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.